Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita memasuki materi pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum kita memasuki ke materi, alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Izinkan kami memperkenalkan diri, kami dari kelompok pertama dengan 3 anggota, yaitu yang pertama Muhammad Reza Fasya, yang kedua ada Muhammad Rian Hidayat, dan yang ketiga ada Raffi Albert. Alangkah baiknya kita jauh lebih mengenal. Yang pertama saya, nama Muhammad Reza Fasya, tempat tanggal lahir saya, Pekalongan, Desember 2002. Alamat saya di Subang Wetan, K1 Muara Pekalongan. Hobi saya yaitu bermain. Talent saya yaitu sebagai fotografer ataupun sebagai modeling. Achievement atau penghargaan yang sudah saya terima yaitu sebagai pemakalah di Sandika 2 atau Seminar Pendidikan Matematika kedua, dan sebagai finalis di LKTIN Mathematics atau Mathematics Competition yang diadakan oleh IKA Himatika Indonesia 2020. Untuk nomor WA bisa di save dan di follow IG-nya Reza Fasya. Terima kasih. Silahkan untuk Muhammad Rian Hidayat untuk memperkenalkan. Terima kasih kepada saudara Muhammad Reza Fasya. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rian Hidayat, tempat tanggal lahir Pekalongan 13 Desember 2002, alamat di Desa Kebonsari, Kecamatan Karangkedap, Kabupaten Pekalongan. Hobi saya yaitu membaca, kemudian bakat saya di bidang bulu tangkis. Kemudian penghargaan yang pernah saya raih yaitu menjadi pemakalah dalam Sandika 2 atau Seminar Nasional Pendidikan Matematika kedua yang diselenggarakan di Universitas Pekalongan tahun 2020. Kemudian juga menjadi finalis pada LKTIN Motion atau Mathematics Competition yang diselenggarakan oleh IKA Himatika Indonesia tahun 2020. Kemudian tertera WA saya, silakan bisa di-share dan IG saya bisa di-follow. Selanjutnya kepada saudara Raffi Albert untuk memperkenalkan diri. Terima kasih kepada saudara Rian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raffi Albert. Saya lahir di Pekalongan 30 Maret 2003. Saya bertempat tinggal di Sapuro Indah, RT 1 RW 7, Kelurahan Sapuro Kebulen. Penghargaan yang pernah saya raih, yang pertama adalah sebagai pemakalah Seminar Nasional Pendidikan Matematika, yang kedua yang diselenggarakan oleh Universitas Pekalongan pada tahun 2020. Yang kedua adalah sebagai finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Maption yang diselenggarakan oleh IKA Himatika Indonesia pada tahun 2021. Untuk alamat email dan nomor WA sudah tertera pada PowerPoint. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Namun alangkah baiknya kita memulai materi dengan bacaan basmalah. Materi yang pertama di kelompok kami yaitu Hakikat Manusia dan Pengembangannya di mata kuliah Pengantar Pendidikan yang diampu oleh Ibu Sayyidatul Karimah SPDI MPT dan Ibu Dewi Mardiana MPT. Sebelum kita memasuki materi inti yaitu apa itu hakikat manusia dan pengembangannya, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang mengapa mempelajari hakikat manusia. Yang pertama, untuk mengetahui gambar yang jelas dan benar tentang manusia, agar dapat memberi arah yang tepat kemana peserta didik harus dibawa. Jadi sebelum kita nanti belajar lebih lanjut lagi untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang telah berjalan di Indonesia, kita terlebih dahulu perlu memahami hakikat manusia itu seperti apa. Supaya apa? Supaya kita nanti lebih jelas melakukan proses evaluasi dalam kebijakan pendidikan, bagaimana sih kebijakan pendidikan yang seharusnya ada di Indonesia, baik pendidikannya maupun kebijakan-kebijakan yang akan diberikan
untuk mengembangkan atau menumbuhkan manusia yang berkualitas nantinya. Kemudian, sifat hakikat manusia. Jadi, manusia itu memiliki ciri-ciri karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Nah, contoh yang paling nyata yaitu adalah manusia dengan binatang. Yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain itu apa? Yang pertama itu adalah akal pikiran. Manusia memiliki akal pikiran yang jelas. Jadi, mengapa manusia itu berbeda? Yang pertama, manusia mempunyai akal pikiran. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, manusia memiliki 3 hal yang membedakan dengan makhluk yang lainnya. Yang pertama adalah cipta, yang kedua rasa, yang ketiga karsa. Cipta itu apa? Cipta itu daya cipta, daya kreasi, untuk mengkreat sesuatu, untuk menciptakan sesuatu. Sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Makanya manusia bisa menciptakan alat transportasi, manusia bisa menciptakan alat-alat sederhana, baik itu meja, kursi, alat makan, ataupun alat tulis seterusnya. Selain cipta, manusia juga memiliki rasa. Rasa itu jika berkaitan dengan emosi, ada rasa marah, rasa suka, rasa benci, rasa yang intinya mempunyai rasa ya. Tetapi selain itu di sini ada rasa yang tidak berkaitan dengan emosi, namun ada rasa yang berkaitan dengan munculnya estetika atau estetik daya seni. Karena manusia memiliki rasa, maka sesuatu yang diciptakan manusia ada nilai estetiknya. Ketika menciptakan peralatan makan, peralatan minum, ya dia mempunyai nilai estetiknya, ada nuansanya yang bisa dibuat. Seperti contohnya, untuk lebih menarik adanya seni yang terdapat dalam alat-alat tersebut. Seperti contohnya tempat tinggal rumah ada nilai estetiknya dalam dicat, seperti dicat warna-warni ataupun dengan ornamen-ornamen lainnya. Kemudian kalau karsa dalam bahasa Jawa artinya keinginan atau kemampuan. Manusia itu mempunyai kemauan atau keinginan yang kuat. Salah satu ciri karakteristik yang kuat adalah keinginan. Dengan keinginan itulah manusia tumbuh dan berkembang maju karena keinginan atau relasi dalam menciptakan cipta, dalam berkembang dan memiliki keinginan jangka panjang, tidak memiliki keinginan-keinginan yang sesaat seperti 1 jam atau 2 jam ke depan ada keinginan. Inilah yang menjadikan manusia itu lebih maju, memiliki peradaban yang berkembang, tumbuh terus-menerus dari zaman ke zaman, masa ke masa seperti itu. Sesuai yang saya jelaskan tadi, maka ada 2 sifat pendidikan yang diajarkan kepada manusia, yaitu yang pertama filosofis, yang berarti berdasarkan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukum termasuk teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Untuk mendapatkan landasan pendidikan yang kukuh, diperlukan adanya kajian yang bersifat mendasar, sistematis, dan universal tentang sifat hakiki atau ciri hakiki manusia. Yang kedua, ada sifat pendidikan yang disebut dengan normatif. Normatif yaitu bersifat norma atau yang mempunyai tujuan atau aturan. Pendidikan ini mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan sifat hakikat manusia sebagai sesuatu yang bernilai luhur dan hal itu menjadi keharusan. Selanjutnya kita memasuki wujud sifat hakikat manusia. Ada 8 wujud sifat hakikat manusia nih. Yang pertama yaitu kemampuan menyadari diri sendiri. Yang kedua, ada kemampuan bereksistensi. Yang ketiga, ada pemilikan kata hati atau conscience of man. Yang keempat, ada moral. Yang kelima, ada kemampuan bertanggung jawab. Yang keenam, ada rasa kebebasan atau kemerdekaan. Yang ketujuh, ada kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak.
Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah kemampuan menghayati kebahagiaan. Nah, di sini saya akan membahas tentang 8 wujud sifat hakikat manusia. Yang pertama yaitu kemampuan menyadari diri sendiri. Manusia memiliki, ketika diciptakan oleh Tuhan, manusia sudah diberikan sifat yang mampu untuk menyadari diri. Nah, ini bentuknya seperti apa? Kemampuan itu yaitu kemampuan mengeksplorasi potensi yang ada dan mengembangkannya ke arah kesempurnaan dan menyadarinya untuk menjadi sebuah kekuatan. Karena manusia ini memiliki kemampuan menyadari diri, maka setiap manusia dapat menyadari apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, dan menjadikan semua itu sebagai kekuatan dirinya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan bereksistensi. Jadi jangan khawatir, setiap manusia diciptakan Tuhan dengan kemampuan, selain kemampuan menyadari diri, ada kemampuan bereksistensi. Jadi seharusnya manusia itu bersifat aktif dan dapat menjadi manajer terhadap lingkungannya. Dia seharusnya dapat atau mampu untuk bereksistensi atau beradaptasi untuk menempatkan diri pada suatu tempat dalam atau keadaan yang sesuai dengan dirinya sekarang ini. Kemudian yang ketiga ada pemilikan kata hati atau conscience of man. Jadi wujud hakikat manusia yang ketiga itu, manusia itu mempunyai kemampuan, manusia itu dapat mengambil keputusan atau mempunyai keputusan untuk menentukan yang baik atau benar dengan yang buruk atau yang salah, bisa membedakan kemudian mengambil keputusan secara yang benar. Cara meningkatnya bagaimana? Yaitu yang pertama melatih akal atau kecerdasan dan kepekaan emosi. Kemudian yang keempat adalah moral atau etika. Perbuatan yang dilakukan atau nilai-nilai kemanusiaan yang bermoral adalah sesuai dengan kata hati yang baik bagi manusia dan sebaliknya. Jadi etika hanya sekedar kemampuan untuk bersikap mengenai sopan santun. Kalau moral itu berbeda atau lebih jauh atau lebih luas pengertiannya. Kalau etika itu berkaitan dengan attitude yang keluar saat kalian berada di posisi A, dan itu dapat bisa dilihat atau bisa dapat diubah sesuai dengan kondisinya. Untuk wujud sifat hakikat manusia yang kelima sampai ke-8 akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rian Hidayat. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Reza Fasya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai wujud sifat hakikat manusia dari yang kelima sampai ke-8. Yang kelima adalah kemampuan bertanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Nah, di sini tanggung jawab dapat diartikan sebagai keberanian seseorang dalam menanggung semua akibat dari perbuatan yang dilakukan. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada risiko dan konsekuensinya. Nah, keberanian dalam menanggung risiko dan konsekuensi tersebut disebut dengan tanggung jawab. Adapun wujud dari tanggung jawab itu sendiri ada bermacam-macam. Yang pertama adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Maksudnya yaitu bersedia untuk menanggung konsekuensi dari semua tuntutan kata hati. Contohnya, ketika kita melakukan suatu perbuatan yang salah, maka kita akan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Tanggung jawab ini maksudnya yaitu kesetiaan seseorang untuk menanggung semua konsekuensi dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, ketika kita melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat, maka kita akan memperoleh sanksi.
Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab di sini mempunyai arti bahwa kesediaan untuk menanggung konsekuensi atas norma-norma agama. Misalnya ketika kita melanggar larangan-larangannya, maka kita akan memperoleh dosa. Nah, perlu diketahui bahwa kemampuan bertanggung jawab ini ada kaitannya dengan kata hati dan moral. Nah, bagaimana sih kaitannya? Kaitannya yaitu kata hati itu merupakan pedoman bagi kita dalam melakukan suatu perbuatan. Kemudian moral itu adalah perbuatan itu sendiri, dan tanggung jawab adalah kesediaan untuk menerima risiko dan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Pada dasarnya, manusia telah dibekali kemampuan untuk bertanggung jawab oleh Tuhan. Nah, dalam hal pedagogi, pendidikan memiliki fungsi untuk mempertajam kemampuan bertanggung jawab yang sudah ada dalam diri manusia, sehingga nantinya manusia dapat menjadi seseorang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab yang tinggi. Kemudian wujud sifat hakikat manusia yang keenam adalah rasa kebebasan atau kemerdekaan. Kebebasan atau kemerdekaan di sini diartikan sebagai suatu keadaan yang mana tidak merasa terikat oleh sesuatu, namun tetap sesuai dengan kodrat manusia. Biasanya, orang mengartikan kebebasan itu secara mutlak. Maksudnya, mereka menganggap bahwa bebas yang dimaksud itu bebas dari semua aturan, bebas dari semua larangan, bebas dari semua tuntutan yang mengekang atau membatasi mereka. Padahal hal itu malah tidak menggambarkan kebebasan yang dalam arti sebenarnya. Mengapa demikian? Karena ketika kita melakukan perbuatan tanpa memperhatikan petunjuk kata hati dan kemudian kita melanggar aturan, maka setelah itu kita akan menanggung risiko dari perbuatan yang kita lakukan tersebut, yaitu berupa sanksi. Nah, sanksi ini bersifat mengikat. Nah, dengan demikian, arti kebebasan yang diartikan oleh orang-orang itu bukan kebebasan dalam arti sungguhnya, karena setelah kita melakukan kebebasan, maka kita terikat atau terkekang oleh aturan yang berupa sanksi tersebut. Dari pernyataan tadi dapat diketahui bahwa rasa kebebasan itu mempunyai hubungan dengan kata hati dan moral. Ketika kita melakukan perbuatan atau moral yang sesuai dengan kata hati kita, maksudnya kata hati yang baik yang sesuai dengan kodrat manusia, maka kita akan merasakan merdeka. Maksudnya merdeka di sini ya kita tidak dibatasi atau terikat oleh sanksi-sanksi yang akan menimpa kita karena kita telah melakukan perbuatan yang baik. Kemudian pada dasarnya Tuhan telah memberikan rasa kebebasan kepada manusia. Oleh karena itu sudah sewajarnya bagi pendidikan untuk memberikan kebebasan kepada para pelaku pendidikan untuk melakukan kegiatan pendidikan. Nah, hal ini sudah diterapkan oleh Menteri kita, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita saat ini, yaitu Bapak Nadiem Makarim, dengan terobosan barunya yaitu program Merdeka Belajar. Mengapa sih harus program Merdeka Belajar? Ya karena pendidik dan peserta didik itu diberi kebebasan dalam kegiatan belajar mengajar. Selama ini para pendidik dibatasi oleh kegiatan administratif yang tidak jelas kegunaannya. Padahal waktu tersebut bisa digunakan untuk mengeksplor kelas dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas atau potensi yang ada dalam peserta didik. Kemudian wujud sifat hakikat manusia yang selanjutnya yaitu kesetiaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Kewajiban dan hak itu merupakan dua hal yang saling berhubungan. Kita akan mendapatkan hak kita ketika kita telah melaksanakan kewajiban. Seperti contoh, ketika dosen memberikan tugas kepada mahasiswa, maka
maka mahasiswa tersebut wajib melaksanakan tugas itu. Jika sudah dilaksanakan, maka mahasiswa berhak untuk mendapatkan nilai dari tugas yang dikerjakannya. Namun perlu diingat bahwa ketika kita ingin menuntut hak kita untuk dipenuhi, kita tidak boleh melanggar hak orang lain, karena sejatinya dalam memperjuangkan hak itu tetap harus sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain. Meskipun demikian, terkadang terdapat situasi atau kondisi di mana pemenuhan hak dan kewajiban itu tidak dapat dilaksanakan secara mutlak, karena hal itu bertujuan untuk menciptakan keadilan. Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini tidak akan terlepas dari yang namanya hak dan kewajiban. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana mewujudkan rasa kesetiaan melaksanakan kewajiban dan menyadari haknya. Rasa tersebut dapat ditumbuhkan dengan pendidikan disiplin, baik disiplin rasional, disiplin afektif, disiplin sosial, maupun disiplin agama. Dalam disiplin rasional, apabila dilanggar, maka akan menimbulkan rasa bersalah. Seperti contoh, ketika kita melanggar suatu aturan atau tata tertib sekolah, maka secara rasional itu kita akan merasa bersalah karena telah melanggar aturan sekolah tersebut. Kemudian ada disiplin afektif. Disiplin afektif ini ketika dilanggar akan menimbulkan rasa gelisah. Pada disiplin afektif ini lebih menekankan kepada perasaan. Seperti contoh yang sering terjadi pada kuliah daring ini, banyak mahasiswa atau ada mahasiswa yang hanya sekadar absen saja, melakukan absensi saja, mereka tidak mengikuti kuliah dengan baik. Dalam hal ini mereka telah melalaikan kewajiban mereka sebagai mahasiswa untuk belajar. Kita bisa menasihati mereka. Caranya itu dengan coba kalian pikirkan, bagaimana sih perasaan orang tua kalian yang sudah susah payah kerja, banding tulang, cari uang sana sini, sedangkan kalian hanya begitu saja. Nanti dapat menimbulkan rasa gelisah pada mahasiswa tersebut. Kemudian disiplin sosial, yaitu apabila dilanggar maka akan menimbulkan rasa malu. Seperti contoh, ketika kita melakukan pencurian dan kemudian kita tertangkap, maka kita akan merasa malu pada teman, malu pada orang tua, malu pada tetangga, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu disiplin agama. Apabila dilanggar maka akan menimbulkan rasa berdosa. Seperti contoh, ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka kita akan merasa berdosa karena telah meninggalkan kewajiban sholat tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kemampuan menghayati kebahagiaan. Sebenarnya apa sih kebahagiaan itu? Mungkin ketika kalian ditanya mengenai bahagia, itu kalian akan menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa bahagia itu ketika hati sedang merasa senang, ceria, dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahwa bahagia itu ketika melihat kebahagiaan. Ada juga yang mengatakan bahwa bahagia itu ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita tidak dapat mendefinisikan bahagia secara gamblang agar disepakati oleh semua pihak. Namun terlepas dari itu semua, dalam buku pengantar pendidikan disebutkan bahwa bahagia tidak terletak pada
keadaan secara faktual maupun rangkaian proses maupun perasaan, namun terletak pada kesanggupan menghayati itu semua. Usaha untuk menghayati kebahagiaan tersebut berhubungan dengan 3 hal, yaitu usaha, norma, dan takdir. Usaha maksudnya itu berjuang secara konsisten, kontinu, terus-menerus dalam menghadapi masalah hidup. Misalnya, kita punya cita-cita menjadi dokter, maka kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan cita-cita tersebut meskipun banyak rintangan atau masalah dalam mewujudkannya. Namun perlu diingat bahwa dalam usaha tersebut kita harus mematuhi norma-norma yang ada. Misal ketika kita dalam ujian kelulusan, maka kita mengerjakan ujian kelulusan tersebut sendiri. Artinya tidak mencontek, karena mencontek itu telah menyalahi norma yang ada. Kemudian setelah kita berusaha sesuai norma, kita pasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dikatakan pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa itu setelah kita berusaha berjuang sekuat tenaga. Sebagaimana pepatah yang mengatakan bahwa manusia itu berusaha dan Tuhan yang menyudahi. Namun terkadang takdir tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Meskipun demikian, kita harus tetap bersyukur karena kebahagiaan hanya dapat diraih oleh mereka yang mampu bersyukur. Oleh karena itu, kemampuan menghayati di sini sangat diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi sifat hakikat manusia. Dimensi sifat hakikat manusia ada 4. Yang pertama yaitu dimensi keindividualan, yang kedua dimensi kesosialan, yang ketiga dimensi kesusilaan, dan yang keempat yaitu dimensi keberagamaan. Dimensi sifat hakikat manusia yang pertama yaitu dimensi keindividualan. Individu merupakan orang yang utuh. Ya, manusia merupakan makhluk individu. Artinya, manusia diartikan sebagai perseorangan atau sebagai diri pribadi yang utuh dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Setiap orang mempunyai individualitas, maksudnya adalah orang utuh yang memiliki potensi fisik maupun mental psikologis yang membedakan dari yang lain. Jadi, intinya seperti ini. Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dikaruniai potensi masing-masing dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi pembeda dari yang lain. Atau dengan kata lain, tidak ada manusia di bumi ini yang sama persis atau identik satu sama lain. Bahkan, anak kembar yang berasal dari satu sel telur pun itu tidak sama persis, melainkan ada terdapat beberapa perbedaan baik dari segi fisik maupun sifatnya. Dimensi keindividualan itu tampak jelas pada contoh kasus berikut ini. Nah, dalam sebuah kelas terdapat 2 siswa yang memiliki nama sama. Namun, kedua siswa tersebut tidak menerima jika keduanya itu disamakan satu sama lain. Artinya, mereka itu mempertahankan kekhasannya diri mereka sendiri. Nah, jelas dari kasus tersebut jelas bahwa manusia itu memiliki individualitas masing-masing. Dimensi sifat hakikat manusia yang kedua yaitu dimensi kesosialan. Samping sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial tampak dalam realitanya bahwa tidak ada yang mampu hidup sebagai manusia tanpa bantuan orang lain. Mulai dari balita hingga lanjut usia. Bahkan ketika kita meninggal pun, kita masih membutuhkan bantuan orang lain. Ya enggak? Ya kan? Kita nggak mungkin dong mandi sendiri ketika sudah meninggal. Nah, oleh karena itu, kita butuh bantuan orang lain untuk memandikan kita. Nah, oleh karena itu, manusia perlu bersosialisasi. Nah, untuk bersosialisasi sendiri, sebenarnya manusia sudah dikaruniai potensi sosialitas, atau artinya setiap manusia mempunyai kemampuan yang memungkinkan dirinya untuk bergaul, sehingga dari kemampuan tersebut maka manusia akan lebih mudah dalam bersosialisasi. Nah, dengan bersosialisasi, manusia dapat mengembangkan individualitasnya. Hanya dengan bersosialisasi, kemudian berinteraksi dengan sesama, saling memberi dan menerima, seseorang akan menyadari dan menghayati kemanusiaannya. Hal itu menjadikan dimensi kesosialan dalam diri manusia itu tampak lebih jelas.
Kemudian untuk dimensi sifat hakikat manusia yang selanjutnya akan disampaikan oleh Raffi Albar. Dimensi kesusilaan. Dalam dimensi kesusilaan ada dua istilah yang sering digunakan. Yang pertama ada etiket dan yang kedua ada etika. Etiket merupakan persoalan kepantasan dan kesopanan. Ketika seseorang melanggar etiket, maka akan berakibat pada ketidaksenangan orang lain terhadap dirinya. Yang selanjutnya ada etika. Etika merupakan persoalan kebaikan. Ketika seseorang melanggar etika, maka akan berakibat pada kerugian orang lain. Dalam mewujudkan manusia yang bersusila, terdapat nilai-nilai yang perlu dilakukan. Yang pertama ada nilai otonom, yaitu nilai kebaikan menurut pribadi. Kemudian ada nilai heteronom atau kebaikan menurut golongan ataupun ras. Dan yang terakhir ada nilai deonom atau nilai keagamaan. Nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam kehidupan sehingga manusia tersebut dikatakan sebagai manusia yang bersusila. Selanjutnya ada dimensi keberagamaan. Dimensi keberagamaan ini bertujuan agar manusia memiliki kepercayaan akan adanya Tuhan Sang Maha Pencipta dan Yang Maha Kuasa, sehingga dalam melakukan segala sesuatu tetap berpedoman pada ajaran agama yang dianut oleh dirinya dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang berlaku. Inti dari dimensi keberagamaan ini adalah keimanan dan ketakwaan. Ketika seseorang sudah memahami keberagamaan ini, maka manusia tersebut dapat berjalan secara terarah, sehingga tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang berlaku. Dalam pengembangan dimensi hakikat manusia, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, pengembangan secara utuh, dan yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Dalam pengembangan yang utuh, ada beberapa aspek yang harus dipahami. Pertama, ada aspek jasmani dan rohani. Aspek jasmani dan rohani ini bermaksud untuk setiap manusia dapat siap secara jasmani maupun rohani untuk melakukan pengembangan potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian ada dimensi keindividualan, kesosialan, dan kesusilaan serta keberagaman. Dimensi keindividualan bermaksud bahwa setiap manusia itu harus mengerti potensi yang ada dalam dirinya dan ke arah mana potensi tersebut dapat dikembangkan. Yang kedua ada kesosialan. Potensi manusia tersebut didukung dalam mengembangkan potensinya atau tidak. Yang ketiga ada kesusilaan. Kesusilaan itu perilaku atau sikap yang dimiliki dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Selanjutnya ada keberagaman dimaksud bahwa potensi yang ada dalam diri manusia itu berbeda-beda dan sama dengan orang lain. Yang terakhir ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pengembangan yang utuh akan
pengumpulan data kita umum. Jadi bentuk kelompoknya. Ini ada bentuknya seperti masalah seperti data. Terima kasih. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami juga masih dalam proses pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.